Ya kan? Ada nggak seperti Yesus? Ya, Kita jawab kan? dia telah ada. Gue bisa buktiin ada. Saya bilang nggak ada. Coba siapa lah? Lu kenal Justin Martyr kan? Jangan sampai lu nggak kenal nih. Kenal pun orang Lu kenal mana itu? Justin Martyr? Nah, tengoklah, dia Kristen nggak tahu Justin Martyr, bapak gereja mula-mula loh, bapak gereja purba. Ah, nih. Gua kalau ngomong tuh begini, bre, nggak biasa gua kayak kalian yang hanya modal omon-omon nggak pakai data gitu. Gua langsung tunjukin aja pakai data. Teman-teman sendiri pun tahu kan ya, aku nggak biasa ngomong pakai data. Kenapa sama si Justin tadi jelaskan coba? Nah, makanya ntar PR dulu cari tahu siapa Justin Martyr. Itu bapak gereja mula-mula, the first apology of Justin, dirundungi oleh Basilika ya. Pada chapter ke-21, kalau kita lihat ya, pada chapter ke-21 analogis to the history of Christ ya. Nah, kita langsung tuh pergi ke chapter 21-nya. Bentar ya. Apa dikatakan di situ? Lu jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris ya. Parah kali kalau nggak bisa. Nih ya, apa dikatakan di sini? And that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and dead and rose again and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe. Kok salah-salah? Coba kau yang baca. Coba kau yang baca. Nah, intinya ada nggak seperti Yesus? Enggak, Kau baca. Kau yang baca. Nggak jelas Baca kau. bahasa Inggris, kau baca bahasa Inggris. Kau yang baca, yang di kuning kan, yang di kuning kau. Baca. Kau yang baca. Kesimpulannya ada nggak yang seperti tadi ku bilang? Dan tentang dia Yesus Kristus. Dan tentang dia Yesus Kristus, guru kita yang telah disalib dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga katanya. Kita sama sekali tidak menolak apa yang dikemukakan oleh mereka yang percaya ya tentang esteem sons of Jupiter. Apa-apa yang mereka percaya tentang putra-putra Jupiter. Kok lari? Putra loh. Ini masih satu, bre. Cerita mitologi Yunani kan? Nah, ini Memang masih satu, dengarkan dulu. Biar dibuka aib kau itu, aib kalian semua dibuka di sini. Putra-putra Jupiter. Makanya baca sejarah. Kau Mau itu tidak terpercaya. Satu-satu. Nggak terpercaya. Satu-satu. Nggak terpercaya. Tadi siapa ngina Bibel? Kalau dibilang nggak percaya, Bibel dibilangnya Nggak, sampah. nggak, Tunjukkan, nggak Bi. terpercaya. Tunjukkan, Bi. Nggak. Itu dari mana itu, Bi? Tunjukkan. Sampah juga Nggak. lagi. Nggak terpercaya. Sumbernya dari mana itu coba? The first Sumbernya dari apology of Justin Martyr. Coba kalau memang terpercaya itu dari kitab, coba dari Alkitab tunjukkan. Kalau kau nggak percaya sama pendetamu, sama bapak gerejamu, apalagi sama kita. Siapakah Justin Allah. nih Martyr? Nggak tahu deh Justin Martyr. Justin Martyr pun nggak tahu. Nih, gue pakai data sampah nih dari AI ini. Justin Martyr juga dikenal sebagai Justinus Martyr dan Justinus sang filsuf, adalah seorang apologet Kristen yang dipandang sebagai penafsir terpenting teori logos pada abad kedua. Ini bapak gereja kalian pada zaman purbakala. Itu sampah, Vi. Dibilang dia sampah itu, Vi. Gini loh, santai dulu, nggak usah ngotot-ngototan. Gini, mereka aja nggak percaya sama ulama mereka, apalagi kepada kita gitu loh. Terus ngapain dia pertahankan? Mau naik lagi, oke. Tapi harus percaya ya sama bapak-bapak gerejamu ya. Belum lagi nanti gue tampilin data di dalam mitologi Yunani. Cukup satu, ada cukup satu. Oh, nggak usah ditambah. Tapi gue kasih spoiler aja. Di dalam mitologi Yunani ada yang disebut sebagai Dewi Inanna yang turun dari Uranon ke Hades, yang turun dari langit ke alam maut untuk menziarahi abangnya yang telah mati di alam maut. Dia melewati 7 gerbang pintu menuju ke alam maut. Setiap melewati satu gerbang
pakaiannya dilucuti. Ada bre, itu mitologi Yunani semua itu. Ada dewa, ada Theos yang turun dari sorga katanya kan, dari Uranus, turun ke Hades. Terus embel-embel menebus dosa manusia gitu. Aur. Udah cukup. Aku bilang tadi kak, ada nggak yang seperti Yesus mati, Ada. bangkit, naik ke Ada. surga? Kau bilang Ada. Justin ini mitologi Yunani, nggak kau jawab. Kangkung genjer. Santai dulu, Ki. Alah, Aku tengahi. Air malah banyak. Freddy masih mau mendengarkan host. Nah, gini. Oke. Justin Martyr itu bapak gereja. Gak ada Justin Martyr, teori logos itu nggak berjalan sampai sekarang. Kan kau mengimani tentang logos ya, itu hasil dari dia. Justin Martyr itu mengatakan Yesus ini sama dengan putra Jupiter. Oke, aku ulang. Justin Martyr ngomong Yesus. Justin Martyr ngomong bahwasannya Yesus ini sama dengan putra Jupiter. Mau nolak kau? Dia aja nggak kenal. Enggak, kau aja nggak kenal sama Justin Martyr. Ada nggak seperti Tuhan Yesus? Ada, kan gua ada kasih data. Nggak paham. Biarin. Gua ada kasih Paham. data. Ya Allah. Dan tentang- Ditanyanya lagi padahal data sudah dibacakan itu. Masih siapa itu ya? Dan tentang dia, Yesus Kristus, our teacher, guru kita yang telah disalib dan mati dan bangkit kembali dan naik ke sorga. Kita sama sekali tidak menolak tentang apa yang mereka percaya, tentang apa yang kamu percaya. Kepercayaan mereka yang itu beriman atau belief system apa sih? Kepercayaan mereka Keyakinan, tentang keyakinan. keyakinan mereka tentang putra-putra Jupiter gitu. Ini loh. Belum lagi nanti kita bahas soal siapa ya namanya ya, anaknya Dewi Atis itu siapa? Lupa aku. Horus. Cukup. Muntah data aku bre, serius. Salvador, selamat malam Salvador. Salvadore, panggilan terakhir Salvadore. Oke, goodbye. Jul, ada komentar Jul? Kalau nggak bisa Tanyain. komentar, Jul kenal nggak sama Justin Martyr? Aku pengen tahu Jul kenal nggak? kalau nggak ada komentar mending nanya aja Ustadz Tahta itu daripada beliau nganggur ya. Gitu, sekedar tahu aja. Gimana? Ya sekedar dengar gitu. Sekedar dengar, belajar lagi gitu aja lah, daripada kita bantah kemudian Anda juga nggak tahu juga kan, nggak elok juga kan gitu Pak Jul ya. Iya. Mungkin Pak Jul ada pertanyaan tentang keislaman gitu apa gitu Pak Jul, silakanlah. Enggak sih. Apa Pak Jul? Enggak ada sih bang. Udah. Tanya aja bang, tanya aja sepuas-puasnya. Kalau Sama nggak Ustaz ada Tahta, nanti Bang. aku aja syahadat Pak Jul nanti. Masih percaya dengan iman saya sih bang. Oh, masih percaya dengan keimanan Abah. Ya. Atau Ustadz Tahta mau bilang itu, katanya dia ndak mau belajar tentang keislaman karena masih percaya. Ustadz, mungkin ada yang mau ditanyain tentang kepercayaannya gitu Ustadz. Ya enggak, bagus lah, biar Bagus. biar Komal tetap rame. Jangan takut malah beneran bahaya. Nanti Enggak ada kegiatan saya. begitu Ustadz. Betul, aku setuju. Gini aja, Bang Jul. Ya. Coba nih, Alfi mau nanya Bang Jul sama Ustaz Tahta nih. Aku sebagai orang yang netral ya, lepas sama mater nih. Menurut Bang Jul, Yesus itu seorang yang bertuhan atau ateis, Bang? Ayo, coba. Gimana jawabnya ya?
Nggak tahu sih bang, tapi mungkin nggak kedua-duanya. Oh, nggak kedua-duanya. Loh, itu fitrah manusia, Bang. Manusia kalau dia mempercayai Tuhan, manusia kalau mempercayai Tuhan itu disebut sebagai hamba Tuhan. Abdillah namanya. Ya kan? Kan dia Kalau Tuhan lagi bang gitu. kan dia Tuhan, tapi tidak bertuhan. Jadi nggak mungkin. Pertanyaannya udah salah. Oh, pertanyaan bisa salah berarti ya? Oh, coba nih Alfi tanya sama Ustaz Tata. Ustaz Tata, iya paman. Yesus itu bertuhan atau ateis, Ustaz Tata? Iya, buktinya dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Bahkan dia berdoa semalaman kepada Allah. Lukas 6:12. Dan dia menyembah Allah. Yohanes 4:22. Ya, udah jelas itu. Nah, gimana tuh Bang Jul? Bertuhan rupanya Bang. Ada dalilnya Bang. Bisa membantah. Nah, itu berdua dia dan mungkin dalam hidup kemanusiaannya ya. Nah, sebelum dia manusia kan dia tidak bertuhan. Kalau itu mungkin dan kalau dari perspektif saya itu dalam kemanusiaannya. Yuk daripada diam, yang pula di bawah yang mau bertanya tentang syubhat nih ya Ustaz Tata, biar nggak ngantuk. Kalau Ustaz Tata ngantuk ini bingung ini kita nih. Pi di anu Pi. Selamat malam Bang Iksan, Bang Samri, Dendam Yegi, Jang Moy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iksan, Bang Samri, Bang ini Dendam, Jang Moy. Kemana sih kawan Assalamualaikum. tadi? Waalaikumsalam. Kemana sih kawan tadi? Hampir dia sengaja itu nggak kuat dia oleng dia pakai kabel. Hilang. Oleng. Bang Samri panggilan kedua, Bang Samri Bang Samri, Bang Dendam, Bang Jamoy. panggilan ketiga. Oke. Bang Dendam, Jamoy. Siap. Bentar. Iklan. Yang punya iklan silakan. Iklan. Bang Gaisar iklan. Titip Baik. YouTube gua Bang Geser. Aku juga. Baik teman-temanku, teman-temanku di bawah, saudaraku seiman, muslimin dan muslimah. Untuk teman-teman yang selalu pantau di dakwah Debater Islam Indonesia, begini ya teman-temannya, aku mau mendogma kalian. Kalian kan ingin menambahkan amal jariah kalian tanpa mengeluarkan biaya apapun itu ya. Cukup kalian follow lah kami dan subscribe channel-channel YouTube Ustadz Tata, Alfi, dan Ustadz Madukubah. Terutama Ustadz Tata, silakan diumumkan apa nama channel YouTube-nya Ustadz Tata, silakan. Ya sama namanya, cuma nambah channel doang, Tahta Channel. Baik, jadi kalian subscribe hanya beberapa menit, 1 menit. Pergi ke YouTube dulu, kalian cari dengan nama channel Tahta Channel. Dan kedua, Alfi Anugrah, langsung subscribe. Lensa olahraga. Dan ini Ustadz Madukubah dengan nama channelnya Lensa Debater. Lensa Debater. Ingat teman-teman ya. Begitu caranya kita tuh untuk mendukung para debater ustadz kita. Gratis. Subscribe aja. 1000. Subscribe aja, tinggal subscribe aja. Kalau enggak kalian langsung ke Madukubah, klik profilnya, di situ langsung ada itu.
Itu langsung ada di bio-nya itu. Di Ustadz Madu langsung ada di bio. Aku juga ada. Ada langsung tuh. Di link di bio ku juga ada. Alfi juga ada di bio. Dan kalau untuk Ustadz Tata bisa langsung cari nanti Tahta Channel. Tahta Channel itu semua sudah ada di situ ya teman-temanku semuanya. Kalian itu luar biasa loh. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Tap-tap layar ini sebenarnya kurang kencang juga sih. Lebih bagus banyakin tap-tap layar daripada typing sih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di live Madu Kubah Hijau di frekuensi 3,1 FM Radio Kasih Mati. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua, kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritum, Kristen, Protestan, Katolik, Wanis, begitu juga yang menyembah knalpot Mio, yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual, boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal jangan kau bawa dengan kasur, guling, dan bantal. Pembahasan di atas di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami kasih paham kalian wahai bani-bani. Jangan menjolisi virus dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih dan akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan mendengarin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Mending kalau cuma khotbah, doktrin dan dogma, diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Satu lagi, perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan bantah dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik. Narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal policy, kontrasepsi, cocokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Madu Kubah Hijau, jaya tersiar. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar. Seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Mana tepuk tangannya Bang Ho? Empat kali. Ya, limbah Yunani selanjutnya. Yuk ya, yuk. Mulyani, Yuk. selamat malam Mulyani. Barang teh jadi mikir yang deh. Mulyani. Doa mamen hari lu balak. Airku sudah dekat. Aduh. Apa-apaan sih Jo? Sekarang harus dekat. Sekarang katong mama tidak susah lagi masukkan adik ke dalam sumur. Mending goy. Yuk. Yo, Iwan Villa di bawah 865 orang memandang. Jangan lupa tap layarnya sampai retak itu layar. Nanti insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini bukan suatu hal yang sia-sia ya. Ini akan dicatat sebagai amal baik kita sudah mensiarkan komal-komal Islam ya. Tetap di tap. Ini cuma tap-tapnya satu-satu doang nih. Kalau ada yang bertanya silahkan naik. Tapi tanyanya tentang syubhat kepada Ustaz Tahta ya. Silahkan siapin pertanyaannya yang mau bertanya, mumpung ini outnya lagi sepi. Kalau lagi sepi kita akan menaikkan ikhwan muslim yang mau bertanya. Ini masih muter-muter. Basri Motor, selamat malam Basri Motor. Basri Motor. Malam. Uy. Nah, agama apa Pak? Bisa Alhamdulillah, ada Islam. pertanyaan? Siap. Ada yang ditanyakan Pak? Ya hanya memantau aja bang.
Siap. Makasih Pak sudah memantau. Jangan lupa tap-tap. Aku turunin izin Pak ya. Mantau di belakang aja ya. Assalamualaikum Bang Ustaz. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum Pak Basri. Pak Azhar, ada yang mau ditanyakan Pak Azhar? Saya mau nanya di di Quran kalau nggak salah surat Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40. Fadil Ustaz. Apa yang mau ditanyakan? Itu di mute Ustaz. Jadi Muhammad itu sebagai utusan. Jadi asbabun nuzulnya itu Zaid bin Harisa itu dibinkan ke Rasulullah. Akhirnya turun ayat itu. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Jadi itu menegaskan kalau punya anak tetap nasabnya ke orang tuanya, jangan ke orang yang mengambil gitu. Sebagaimana Rasulullah mengambil anak Zaid bin Harisa. Lalu orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad, itu nggak boleh. Ayat itu diturunkan untuk itu. Jawabannya di asbabun nuzulnya Bang. Bang Azhar. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Ustadz Tahta. Siap Bang Azhar. Jazakallah sudah bertanya. Ada pertanyaan lagi? Cukup cuman itu aja. Terima kasih Bang. Siap. Jazakallah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memadu, kalau gua nggak ada respon, pam-pam aja ya. Tidur langsung. Tidur. Anak kecil jangan begadang. Yuk lanjut Fauzi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Salah pencet itu Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak, salah pencetnya di sini. Aku izin turunin Pak ya. Jangan lupa tap-tap. Siap. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang Masaha nih, ayo Bang Masaha. Sebentar. Gak ada nama. Welcome Pak Haji Jenderal Stylo. Wah. Ahlan wa sahlan bidurikum Pak Stelo. Diharap untuk Assalamualaikum, selamat malam Widan Zikri. Gak ada nama panggilan kedua, gak ada nama panggilan ketiga, gak ada nama panggilan keempat. Widan selesai. Zikri. Assalamualaikum. Dan terakhir. Waduh. Hempaskanlah. Tiduran balik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasanuddin, Bang Muhammad dan Prasetya. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bang Muhammad? Ini ingin bertanya ke Ustadz Tahta. Siap. Ustadz, mengenai kita salat gerhana nih Ustadz. Itu kalau salat gerhana itu ketika di saat hari mendung nih, ketika malam gerhananya terjadi di malam hari, tapi gerhana tidak kelihatan. Apakah hukumnya wajib atau gimana tuh Ustadz? Ya udah, intinya gerhana itu sholat sunnah, bukan wajib. Ya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Tapi ada perdebatan katanya ketika kita melihat gerhana itu kita harus langsung sholat. Itu gimana Ustaz? Ya kalau melakukan memang gitu. Di sini juga kalau sudah gerhana ya sholat sunnah, langsung sholat gerhana. Mau nunggu kapan? Itu
sholat gerhana itu fardun nggak sih? Bukan kan ya? Sunnah ya? Sunnah. Kalau kita ini aku karena aku nggak tahu juga nih ya. Kalau kita lihat tapi kita nggak sholat gimana saat? Nggak apa-apa kan saat ya? Iya, itu yang jadi pertanyaan dari Bang Alki tadi itu. Itu Sunnah, Bang. itu. Oke, biar enggak panjang-panjang saya tegesin gerhana itu Sunnah itu. muakkadah itu, sunnah muakkadah. Udah. Itu Pak, mendung atau iya. tidak mendung kalau sudah mau sholat untuk gerhana ya udah sholat aja Pak. Gitu. Kalau iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Baik. Dan waalaikumsalam Surat kusuk, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya next. warahmatullahi wabarakatuh. Next, tanyanya harus tentang syubhat ya, jangan tanya Gini fikih. cuy, gua mengulangi pertanyaannya karena gua memang nggak ada background di pondok kan. Gua memang nggak tahu makanya gua nanya. Ya, Usaha udah. ini nanti siapa? Jos Integrated, selamat malam Jos Integrated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Pak Jos? Saya mau Tentang syubhat. menunggu. Ya, oh enggak, saya lebih ke sejarah kekristenan. Sambil menunggu Sokrat Yunani, saya pengen tanya. Udah datang bang, berarti nggak jadi bang. Udah datang bang hinanya bang. Jangan Bang. Udah ada. Udah ada bang. Oke. Satu pertanyaan oke. nanti abang turun ya. Apa yang Oke, mau ditanyakan sama Bang Masa? Ini ada satu. Ya, simpel aja, singkat. Kalau Simpel. dalam Islam yang menulis atau menghafal para sahabat dan ada nabinya pada saat itu yang mengontrol. Nah, sekarang Lukas, Markus, Yohanes segala macam, apakah itu yang disebut dalam Al-Qur'an Nabi Hawariyun yang 11 atau 12 murid Yesus atau bukan, atau tidak sejaman dengan Hawariyun itu? Tolong dijawab Bang Alfi atau Bang Tahta. Yang menjawab Bang ini dulu, jangan. Ini Bang Masaha yang mau jawab gitu Pak ya. Kalau nanya aku langsung keluar data nih. Jangan. Udah itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya ini aku pecah biar terjadi diskusi. Ustadz Tahta, gini. Dulu namanya Nabi Isa itu membawa Injil, kemudian murid-muridnya tahu enggak tentang Injil itu. Nih, untuk Ustadz Tahta, Bang Kojiro, Bang Masaha yang terhormat, Yesus itu kenal enggak dengan Biblos, tentang Biblos Yohanes, Markus, Matius, dan lain sebagainya, dan 14 surat Paulus. Nah, Ustadz Tahta dulu, Fadol Ustadz. Santai dulu, Ustadz Tahta dulu, nanti Bang Masaha, oke? Iya, sebenarnya hafal atau tidaknya karena beda dengan Islam. Kalau Islam itu kan ketika menyampaikan wahyu, Nabi kan diterima, dihafal oleh murid, oleh sahabat. Jadi kalau Injil untuk Isa ini ya serba sulit. Pertama dia ditolak oleh umatnya Israel. Terus nggak tahu siapa yang hafal. Kalau Islam kan jelas, yang hafal di luar kepala itu ratusan itu. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Khalid bin Sa'id, Amir bin Fahiro, Arqam bin Abi Al-Arqam, Abu Salamah, Ja'far bin Abi Thalib. Nanti lagi yang dari Madinah ada, di Hudaybiyah nanti ada. Nambah terus. Jadi itu bedanya. Ketika kita ditanya Injil di dalam Yesus ini sulit. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan yang asli itu yang ada dalam Islam tentang Yesus itu. Ya, kalau tidak ada bertentangan, ya udah, memang ada yang hafal dulu. Jadi sulit untuk diterangkan gitu ya. Kalau Injil yang asli itu. Siap. Sekarang Bang Masaha tentang Biblos Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dan 14 surat Paulus itu direstui atau diketahui enggak sama Yesus? Silakan Bang Masa, waktu dan tempat. Tidak diketahui Bang, kemungkinan besar tidak diketahui. Tapi kemungkinan besar, teorinya nih Bang ya, teorinya kitab-kitab ini baru ditulis, logikanya itu setelah Maria meninggal. Begitu teorinya.
Iya, Kok bisa gitu? Coba. Kok bisa gitu? Nah, Kok bisa iya. gitu? karena kitab-kitab itu memuat satu informasi yang berhubungan dengan aib. Kalau ternyata Yesus itu bukanlah anak dari Maria, gitu loh Bang. Jadi kalau menurut informasi dari Bang Jibril, Maria itu meninggal tahun 43 Masehi. Jadi kalaupun ada kitab dari abad pertama itu tidak mungkin sebelum tahun 43 Masehi Bang itu. Berarti intinya nggak diketahui sama Yesus gitu ya? Enggak Bang, ya. Nah, tentang surat Yesus- Paulus bagaimana? Surat Paulus apakah dilihat Yesus atau enggak gitu? Dan apa menurut Yesus tentang surat Paulus? Biar kita tahu tuh. Ya sama aja Bang, aku rasa itu Yesus belum sempat melihat surat-surat itu Bang. Itu ilalang. Gimana tuh? Iya itu maksudku ya. Apaan? Itu maksudku itu apaan? Coba dijelasin lah. Ini edukasi untuk kalau- 862 orang. Gimana? Kalau menurut pendapatku pribadi, surat Paulus itu seperti perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum itu loh Bang. Kalau lalang itu dicabut, ya. Kalau lalang itu dicabut, maka gandumnya itu mati. Jadi tunggu gandumnya itu matang dulu 140 hari, baru lalang itu dibakar, gitu Bang. Ilalang itu dibakar. Berarti ilalang gulma dong, hama dong. Hama, iya betul. Oh, surat Benalu, Paulus. benalu. Surat Paulus adalah benalu. Gimana Ustaz Tahta? Silakan. Udah cukup Bang Masaha, mau ditanggapin lagi atau sudah cukup? Ya cukup Bang, cukup. Cukup. Ustaz Tahta fadhol, benalu saudara-saudara. Gimana tuh? Udah masalah yang cuma. Coba Alfi aja nanggapin, silakan. yang gini Ini jangan suara Bi. Aduh, udah nyerah. parah hitung tes. Udah. Tes 1 2 3 hitung tes. Udah. Dah. Jangan yang titik masa ini dikasih ke aku, parah. Bang Masa. Bang, iya gitu. Nah, iya. Gini aja. Yesus ini anak pertama atau anak kedua, Bang? Ya anak kedua lah jelas. Kak tengok lah. Wah. Jelas. Jadi yang kayak gini nih jangan dikasih ke aku. Aku lagi ganti oli motor, jangan diganggu. Gini. Soalnya Bang Masa, kalau Yesus anak kedua, anak pertamanya siapa, Bang? Adam lah, Lukas 3 ayat 38. Nah, terus kan Adam anak pertama, Yesus anak kedua. Yesus punya adik nggak anak ketiga, Bang? Nggak ada, Bang. Udah. Cuma Oh, dua nggak ada. aja. Udah. Nah, antara kakak beradik Yesus dan Adam, itu ayah dan ibunya siapa, Bang? Kalau Yesus bapaknya itu YHWH, kalau ibunya itu Maria. Kalau Adam itu nggak ada ibu. Kalau Adam nggak ada ibu, bapaknya Nggak ada. YHWH juga. Ya betul sama. Lalu peran Roh Kudus itu apa, Bang? Roh Kudus itu nama lain daripada Bapa, daripada YHWH. Karena dikatakan kan Maria dikandung oleh Roh Kudus, ya kan? Nah, berarti Roh Kudus itu nama lain daripada Bapa. Nah, gitu. Jadi pada saat dibaptis kan dikatakan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya.
Itu gimana penjelasannya kalau Roh Kudus itu adalah nama lain dari Bapa? Itu dibaptis Bapa Anak Roh Kudus itu aku curiga itu ayat sisipan Bang, aku harus lihat dulu. Tengok dulu Orang jujur sebelum kita lebih lanjut Bang Masaha, aku pengen bertanya dulu. Ini out of topic nih ya. Apakah Bang Masaha sedang berdiskusi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan waras? Yes. Sadar. Bang. Sadar ya. Ini abang ngomong sadar ya. Waras nih, aku habis minum teh botol. Nggak ada paksaan ya Bang saya, nggak ada paksaan ya. Ini nggak ada paksaan ya diskusinya ya. Iya. Tapi gini Bang Masaha, ada yang mengatakan kita itu mengibuli gitu, mengibul, katanya Bang Masaha itu nyamar-nyamar jadi Kristen. Oh enggak dong. Oh enggak, Kristen sejati ya. Kristen lah Bang, KTP Kristen ya, mana ada Islam ngaku-ngaku. Iya benar. Jadi pokoknya ya 95% pertanyaan Muslim itu udah aku inventarisir, tuh udah punya jawabannya aku semua Bang. Jadi yakin abang? Inventarisir. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang akan kulemparkan ini di luar dari 65% tadi Bang. 95% ya, oke. Yes. Di luar dari 95% tadi. Apa nama zodiak Paulus? Aduh, aku nggak tahu Bang, soalnya. Kan. Iya kan data laporannya kita nggak tahu. Bener kan, di luar 95% kan? Lah itu pertanyaan sulit yang nggak bisa dijawab. Ada pertanyaan sulit yang bisa dijawab, ada yang nggak bisa dijawab. Atau nah itu pertanyaan itu mirip-mirip kayak gini loh, siapa nama bapaknya Paulus? Nah itu kayak gitu ya. sebenarnya ada data eksternal tentang silsilah Paulus itu, cuman kayaknya Kristen Indo kurang mendalami ke sana. Ada Bapak Gereja ada menuliskan, aku tahu datanya, cuman nggak usah di-spill. Tapi Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata. Kenapa? Ya, kalau kayak Bang Masaha ini obatnya apa kira-kira Ustaz Tata? Dia mati aja udah. Ya obatnya. Iya kira-kira obatnya tuh Ustaz apa Bang Masaha? Nyamuk aja udah. Apa? Obat nyamuk 3 roda itu cukup. Obat nyamuk 3 roda. Nah, jangan sampai nggak jadi gitu. Masaha, aku udah kenal kau lama. Apa nggak ada cita-citamu mau bersahabat? Menunggu 5 tahun lagi. Assalamualaikum, Bang Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Pak tentang syubhat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ada yang mau saya tanya Bang, saya Muslim. Itu dalam ya? ada sering ayat ditulis kami. Bahasa kaminya itu kan orang Kristen pikir itu Jamal Fazil. Kata-kata biar Ustaz gimana Tata. menerangkannya? Nah, yuk Ustaz Tata silakan. Setelah kami ciptakanlah kaminya itu, maksud dia itu dia nggak ngerti itu orang ngotennya itu. Iya, siap ya. Buat dia seolah-olah banyak itu kami itu gitu. Siap. Itu gimana Ustaz Tata? Itu aja yang mau saya tanya. Siap. Bapak saya turunkan dulu didengarkan dari bawah ya jawabannya Bapak ya. Boleh. Siap Pak Mawi, kalau ada pertanyaan lagi nanti naik lagi, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Tata, tentang lafadz kami itu dalam Al-Quran itu jamak atau mufrad Ustadz? Fadhol. Iya, jadi di dalam Al-Quran itu Allah memakai domir, ya, kata ganti seperti aku, ya, atau kami. Nah, ketika Allah memakai kami,
jamak di situ. Itu faedahnya dalam bahasa Arab li takdim. Sama seperti kita mengatakan, Alfi antum mau kemana? Nah ini kan jamak antum ini. Berarti li takdim itu namanya. Pengagungan, maksudnya apa? Kata-kata yang daripada kamu mau kemana, Fi? Nah, kamu kan tidak pantas kan? Nah, lebih sopan itu ya antum mau kemana gitu. Yang kedua menandakan dia berkuasa, Malikul Muluk. Ya, raja di atas raja, penguasa dia. Sama seperti presiden itu jarang mengatakan aku saya, itu jarang presiden itu. Selalu mengatakan maaf kami terlambat menangani bencana, kayak gitu. Ya, ini perintah dari kami. Pokoknya harus ditangkap misalnya. Ya, kayak gitu itu menandakan seorang punya kekuasaan gitu. Nah maknanya gitu dalam bahasa Arab itu, bukan berarti banyak gitu. Jangan disamakan dengan Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan, loh itu kan banyak gitu. Nah bahasa Arab enggak. Ada namanya ini nanti Alfi. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Ya sama kayak gitu. Royal we itu kalau kita belajar di kamus bahasa Inggris itu bentuknya itu tunggal bukan jamak. Dia itu singular bukan plural. Itu di bahasa Inggrisnya. Siap. Mau dikasih data kan nggak harus lah ya. Nggak usah. Gitu ya Pak ya. Cari di kamus bahasa Inggris saja royal we itu apa gitu. Jadi di dalam suatu kata itu ada makna tersurat, ada makna yang bukan makna tersurat, ada tulisan, ada makna. Tulisannya jamak tapi arti atau maknanya itu tunggal. Kenapa tunggal? Ya, tunggal untuk menunjukkan keagungan dari orang yang berkata. Gitu, Iwan Bila, bukan jamak itu maknanya, gitu ya. Sekarang kedua Pak Muhammad Farsah. Selamat malam Pak Muhammad Farsah. Pak. Oke. Yang di bawah ada orang ini enggak? Ada orang Makassar kah? Atau ada orang-orang timur kah? Setauku bicara bahasa-bahasa di timur atau di Makassar sana, aku pernah dengar mereka itu ngomong, kita mau kemana Ji? Nah, kita itu kan artinya kamu kan, tapi kita itu banyak kan ya, jamak ya. Bener. Gimana dong? Pada saat orang-orang timur mengatakan kata kita itu kan bukan berarti kita rame-rame kan, tidak. Betul. Iya. Hadir Makassar. Quran itu bahasa Arab atau bahasa Makassar, Bang? Bahasa Arab. Makanya pada saat Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu di sana jamak li takzim, jamak pengagungan, bentuknya itu singular bukan plural. Bentuknya itu mufrad bukan jamak. Gitu loh. Ayo gimana coba? Ya udahlah gitu Bang Mas saya. Gitulah. Kita itu bahasa sopan untuk kamu. Nah sama. Kita artinya, orang Manado bilang kita artinya saya. Padahal kita itu bentuknya jamak kan. Gimana coba? Atau Bang Mas ada pertanyaan gitu. Bang Afri dulu, Bang Afri. Selamat malam Bang Afri. Oke, kita turunkan dulu. Bang Mas, pertanyaan apa malam ini untuk Ustaz Tahta? Iya. Apa? Sebenarnya Alfi ini belum memenuhi syarat umur loh masuk ke agama. Enggak ke situ, enggak ke orang pribadi. Kalau menurut hukum Tuhan di bilangan 1 angka 1 hukum Tuhan dalil ya bilangan 1 usia dewasa itu di bilangan 1 angka 1 itu umur 20 tahun. Nah Alfi bulan berapa nih menginjak 20 nih? Alfi udah 25 ya kan? Udah 25 Hah? Alfi 25. Oh keren. Enggak Bang, aku masih 13 tahun Bang. 13 tahun itu 10 tahun yang lalu.
23. Oh iya, nambah pula aku. Nggak apa-apa lah, nambah kok. Berarti udah memenuhi syarat ya. Nggak jadi ya, nggak jadi. Nggak jadi bang. Nggak jadi. masa ada aja gebrakannya itu loh. Out of the box. Bang Darkim, selamat malam Bang Darkim. Bang Darkim, monitor. Bang Darkim 3 1. Oke. Nah, aku kepo nih sama pengamat mualaf ini. Baru-baru aja, tumben-tumben aja dari Kusnek nih. Salam, selamat malam. Salam. Selamat Lihat malam. ininya, kebenaran Islam FS Kristen. V Pak itu, bukan F Pak. VS. VS itu versus. Sekarang gini Pak, Bapak agama apa Pak? Dia Kristen dia. Kok nggak ada yang tahu ternyata. Sering dia kasih. tapping di bawah. Cuma baru kali ini pula dia naik komal itu. Iya baru, aku akan turun ini. Aku tanyakan Pak, gini Pak, tadi sudah Turun gunung. Siap Bapak. Tadi itu gini Pak, sudah dijelaskan oleh Ustadz Tahta. Ustadz Tahta monitor Ustadz Tahta. Ya, lanjutkan. Siap. Jadi di dalam Islam itu parameter kebenaran itu ada Pak. Dalam kekristenan, parameter kebenaran di dalam kekristenan itu apa Pak kira-kira? Silahkan Bapak. Kebenaran dalam kekristenan. Parameter. Nah, itu Pak. Parameternya. Itu memiliki sukacita di buah-buah Roh Kudus. Ada 9 tuh buah-buah Roh Kudus. Itu parameternya. Oh, buah-buah roh. Santai dulu, direm. Santai Pi. Buah-buah roh. Aku nggak ketawa loh, Bang Kaisar yang ketawa itu. Santai dulu. Banyak orang yang nggak tahu. Enggak, aku tahu buah-buah roh, aku tahu. Lanjut Pak, lanjut. Ada 9 itu. Jelasin aja Pak. Jelasin dulu. Kayaknya ini mualaf ini. Kalau tahu. Saya bukan mualaf Pak. Tapi tahu juga. Tahu lah dikit-dikit. Oh, saya kira ya syukurlah udah tahu tuh buah-buah roh. Lanjut Pak. Kayak itu tadi parameternya. Berarti Ya, penolakannya dijelasin, harus Pak. mengikuti ajaran Yesus. Kan gitu. Parameternya sih. Gini Bang Madu, biar aku bantu nih Bapak nih. Parameter kebenaran di dalam kekristenan itu dilihat dari buah-buah rohnya. Dia roh juga kasih, roh itu Pi. Dia roh itu Pi. Mengikuti teladan Yesus. Ini ya, kalau aku nggak salah ingat ya, ada roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul. Lanjutkan Pak, aku cuma nambahin aja Pak. Dan itu diambil dari Bapak yang mengikuti Yesus gitu Bapak ya. Pak pengamat, ayolah Pak. Gimana? Ya berarti buah roh itu. Kita akan udah bahas tadi. Oh siap. Kebenaran di dalam Kristen ya disitulah. Siap. Ustadz Tata silakan. Mengikuti ajaran Yesus gitu kan? Oh mengikuti ajaran Yesus. Iya. Ustadz Tata. Nggak ada. Gini aku mualaf nih Ustaz. Santai dulu. Santai dulu. Saya mualaf nih. Dia nanya dia pengamat mualaf toh. Udah mualaf. Tidak kita bisa. Kita baku diskusi toh. Asal kita bisa saya begitu. Gini. Kita orang mualaf Jo. Pak pengamat, Bang Kaisar ini mualaf nih Pak pengamat. Iya biasanya mualaf itu cukup pintar lah. Lah tentu yes. Yang kutanya sama kamu dari 9 itu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan itu tidak ada semua di situ Jo. Bertolak belakang, kontradiksi semuanya. Tidak ada. Tidak ada di mana maksudnya? Terus tuh kasih satu, kasih mati. Sukacita kau bilang itu sukacita dianugerahkan. Anugerah itu bukan untuk dimatikan. Anugerah itu bahasanya hadiah yang terindah. Kenapa? Telah ku anugerahkan putraku kasih mati tuh. Damai sejahtera di mana damai, suka penjajah. Kesabaran di mana suka sabar. Tidak ada. Contoh kalian sudah naik kalau tidak bisa jawab mau sembus hina-hina.
Kemurahan, bagaimana kemurahan hati? Kalau kau mau murah hati, kau ikuti perintah. Juallah dan berikanlah, ya. Jual dan berikanlah kepada saudaramu. Sekarang aku bilang, kalau ada duit 100 juta di situ, bisa kau transfer sekarang. Hancur sudah. Apalagi kebaikan. Dari mana kebaikan dulu? Dengar dulu semua ku jabarkan di sini 9 itu. Kebaikan, gimana kebaikanmu? Yang cepat ku sebutkan. Jo, aku belum selesai. Jo, 9 baru 4 sudah tantrum kau. Lanjutlah semua, udah malas aku berdiskusi sama ini. Santai, dibilang santai, udah jelasin dulu. Ustaz apa? Assalamualaikum. Bang Ustaz izin untuk aja, hadapin dulu lah dong, biar saya nanya dikit ini. Nih, Panjang sabar. Bang Api, Bang Ahmad, saya nanya dikit. Saya teliti sebuah buku. Ternyata ada yang keanehan di sini. Ya, keanehan yang saya baca, buku yang saya baca, ternyata kitab Daniel orang Kristen dengan kitab Daniel orang Katolik kok beda? Beda isi, beda apa namanya? Ada perbedaan. Kitab Daniel milik Katolik itu berakhir di pasal 12, sedangkan kitab Daniel Protestan berakhir di pasal kitab di 10. Ya, kitab Daniel milik Protestan itu berakhir pasal 12, sedangkan milik Katolik ada sampai pasal 14. Daniel pasal 3 milik Protestan hanya 30 ayat, sedangkan milik Katolik ada 90 ayat. Korupsi nih. Ya. Ini kita baca. Nih. Nih ya, kitab Daniel milik Katolik lebih tebal dibandingkan milik Protestan. Kitab Daniel milik Protestan berakhir sampai pasal 12. Ya, sedangkan milik Katolik ada berakhir sampai pasal 14. Berarti ada 2 pasal yang dihilangkan. Pasal 3 milik Protestan hanya 90 ayat. Sedangkan milik Katolik ada 100 ayat. Ada 70 ayat yang dihilangkan oleh Protestan. Gimana nih? Mana yang benar? Masalahnya apa? Mana yang benar? Masalahnya apa dulu? Mana yang benar? Masalahnya siapa yang masuk surga nanti? Siapa yang masuk surga nanti? Iya, yang mengikuti ajarannya dulu. Biar kita sesuai dengan tema. Sampai dulu. Semua itu di jalan Yesus. Sekarang ku tanya, siapa yang masuk surga di antara berdua itu? Protestan, Katolik, di mana? Siapa? Yang mengikuti ajaran Yesus, mau Katolik, dua-duanya mengikuti. Satu orang berlebih, satu orang dikurangi. Gimana itu? Santai dulu. Gini kan bicara siapa yang masuk surga? Pak Pengamat, gini, kita itu di sini membahas tentang parameter kebenaran menurut Islam dan Kristen. Nah, kenapa Bang Datuk menunjukkan itu? Maksudnya Bang Datuk itu seperti ini, Pak. Ini ada satu denom di dalam kekristenan menetapkan ayat, yang satu mengurangi ayat. Nah, ini masa dua-duanya itu bisa dikatakan benar kan kagak? Apakah di sini kenapa dikurangi? Apakah ada parameter tentang alasan orang ini mengurangi kitabnya Katolik? Parameternya apa? Oh, ini salah, buang. Nah, itu parameternya apa? Iya. Satu lagi. Biar jangan panjangin, biar dijawab dulu Bang Datuk. Nah, aku jawab dulu. Iya. Saya kan udah bilang parameter kebenaran itu kan mengikuti ajaran Yesus tadi. Ini kenapa dibawa ke kurangnya? Karena orang yang tidak bisa baca juga bisa masuk surga juga, bro. Baik. Tidak harus. Sekarang aku tanya sama Bang ya. Sekarang aku tanya. Ini analogi sederhana. Aku Katolik, kau Protestan. Aku masak sayur dengan 9 sendok garam. Kau masak sayurnya sama-sama sayur sawi nih, sama sayur sawi, airnya sama. Sekarang bumbunya, aku 9 sendok garam, kau 5 sendok garam. Marica aku bikin 1 sendok garam, kau bikin setengah sendok garam. Udah, dengar dulu. Aku kasih nanti bawang 2 siung, kau bikin cuman setengah siung. Sekarang rasa yang mana yang menurutmu bagus kalau disajikan sama pendetanya? Coba. Siap, pendeta bilang apa? Analogi banget itu. Iya, itu kok karena kau tidak ngerti yang karena kau tidak ngerti yang dikatakan tadi.
Sekarang rasanya yang mana yang enak nih kalau ditanya sama kamu? Kita kasihkan ini sama orang tua. Yang mana yang diterima enak rasanya nih? Coba Anda baca buku 2, yang satu baca 1, yang satu nggak baca, sama-sama berbuat baik. Jangan ke situ. Sekarang tanya sama kamu. Sebentar tuh. Masalahnya. Sebentar tuh, sebentar. Analogiku yang lebih benar, bro. Sebentar. Analogimu nggak jelas. Analogimu nggak jelas. Sekarang ku tanya. 9 sendok garam ku masukkan, 5 sendok garam kau masukkan, 2 sendok merica ku masukkan, 1 sendok merica kau masukkan. Sekarang kalau disajikan ini kepada satu orang, dirasain sama dia masakanku dan masakanmu, rasa siapa yang diterima? Rasa mana yang berlebih, rasa mana yang kurang? Coba. Analogimu itu sangat itu tidak layak. Nah, anak kecil pun tahu itu. Begini, dengar. Aku dengarkan analogimu apa? Coba. Satu orang baca 1 buku. Ya, 1 yang buku. 1 2, yang lain lagi baca 3, sama-sama melakukan kebaikan. Terus ya udah. Benar, itu udah sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Udah. Oke, baik. Sekarang gini. Baik. Ku ikuti narasimu. Sekarang gini, sama-sama melakukan kebaikan. Kalau ada pertanyaan di antara buku-buku yang disuruh baca itu, jawabannya sama nggak? Pertanyaan. Udahlah, kau kasih analogi buku. Kau kasih analogi buku dibaca. Setelah ada 3 orang ini dikasih baca buku, 1 orang bertanya, apakah sama semua satu jawabannya itu bertiga itu? Ada yang 3 buku, ada yang pertanyaan agama itu adalah gini Bang Gasar. Ini besar. Udahlah, Katolik, sama kau. ya Katolik mengatakan Daniel 3 itu ada 100 ayat. Katolik Kristen mengatakan Daniel pasal 3 cuma 30 ayat. Ini ada 70 ayat. 70 ayat sebagai pondasi sebuah agamamu. Bibelmu kan termasuk Daniel. Nah, antara Kristen Protestan dengan Katolik yang duluan yang mana? Katolik yang duluan. Protestan baru abad 16. Dengar dulu. Katolik mengatakan bahwa cuma 30 ayat. 100 ayat. Protestan mengatakan cuma 30 ayat. 100 dengan 30, 70 ayat ini mana yang benar, Bang? Kok mana yang benar? Ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan loh. Ini kebenaran loh. Iya, dengarlah dulu. Ya, ini firman Tuhan. Dan ini bukan firman Tuhan. Dengarlah aku jawab. Ya. Kan kitab itu kan sumber pembelajaran ya. Jadi misalkan seorang sekolah, yang satu nilainya 9, yang satu 9. Jangan mengurangi, jangan menambahi. Di dalam Amsal dikatakan, jangan mengurangi ayat firman Tuhan, jangan menambah firman Tuhan. Bukan mengurangi sementara ayat. Di Daniel oleh Kristen Protestan 30 ayat, di Katolik ada 100 ayat. Jangan menambahi dan jangan mengurangi kata Tuhan dalam Amsal. Ya, mana yang benar nih? Kalau kita ngambil ke Protestan ada 100 ayat, di Katolik cuma 30 ayat. Mana yang benar? Kefas konois. Oke. Mana yang benar? Coba kusebutkan juga ya. Tentang Yesus yang Isa disebut di dalam Quran. Dikit banget ayatnya. Dengar, ini Bibelmu sendiri. Bibelmu ada 2, yang satu Katolik, yang satu Protestan. Yang satu mengatakan Katolik mengatakan Daniel 3 pasalnya 100 ayat. 100 ayat. Tahu kan? Nah sekarang di Protestan cuma 30 ayat. Apakah yang 70 ayat ini bagi Protestan ini ayat bukan firman Tuhan? Bukan firman Tuhan, tidak dimasukkan juga tidak masalah, bro. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Orang yang Udah namanya kebanyakan minum kotoran begini. Sabar dulu. Santai dulu. Kau ambil alih sebentar, Bapak.
tema kita Bapak, sebentar ya. Pak Kepas boleh ngomong, Bapak boleh ngomong, siapapun di sini yang Kristen boleh ngomong ya. Aku ulangi lagi tentang tema kita. Di sini tema kita itu adalah menjelaskan parameter kebenaran tentang Islam dan parameter kebenaran tentang Kristen. Di sini kita menanyakan tentang dua kitab yang saling beda ini ayat, Pak. Pastinya dua orang ini antara Protestan dan Katolik sama-sama ngomong bahwasanya kitab mereka benar. Tapi di sini Pak Kepas diam dulu. Astagfirullah, diam. Aku jelasin. Di sini yang banyak ngomong benar, yang dikit juga ngomong benar, Bapak. Oke. Nah, kenapa kalau seandainya ini ngomong benar, kenapa harus dikurangi sama Protestan? Alasannya apa? Kemudian kalau di sini Katolik ngomong bener, alasannya apa? Itu Pak, yang kita tanya parameter kebenaran menurut dua oknum ini apa? Silahkan. Masa ini dibilang salah kan kagak? Kalau benar, kenapa dikurangi? Parameter kebenaran, yang dimaksud kebenaran itu apa? Apakah harus membaca semua kitab baru benar namanya? Enggak begitu. Berarti kitabnya Bapak boleh dikurangi? Boleh. Bukan boleh, tidak harus dibaca. Boleh dong. Pertanyaannya simpel. Santai dulu, yang muslim santai dulu, Boleh. Biar katanya nggak masalah tadi. Berarti kitabnya Bapak boleh saya kurangi, bisa ditambah juga. Jadi maknanya misalkan ajarannya perintahnya mana yang dikurangi? Bapak, saya minta tolong Bapak. Caranya gini Bang Madu, Bang. Caranya gini Bang. Menurut Pak Pengamat, di dalam perjanjian lama, apakah cara menebus dosa itu hanya dengan menumpahkan darah? Ke situ dulu, Pi. Bentar dulu. Jangan melebar, Pi. Ke situ dulu, santai dulu. Aku yang ambil alih, diam dulu yang lain. Udah. Bentar dulu. Santai dulu, Pi. Santai dulu. Kita mau bahas Katolik kan? Ya jangan gitu dulu. Gini aja, kita fokus ke satu topik biar nggak bingung ini Bapak. Bapak, ini Katolik ngomong 100, yang Protestan ngomong 30 ayat. Boleh nggak Pak ngurangi ayat, Pak? Menurut Bapak nih. Boleh juga tanpa ayat. Saya suka baca tanpa ayat. Kitab suci. Mantap. Ya udah dijelaskan, udah. Jangan diprotes. Santai dulu, jangan diprotes. Jadi langsung pasalnya aja. Santai dulu, santai. Kan ada versi tanpa ayat. Santai dulu. Ini Bapak ini yang dikurangi Ada Bapak. versi tanpa ayat. Santai dulu Bapak. Bapak, santai dulu Bapak. Di sini masalahnya bukan hanya nomor yang dihilangin Bapak, sampai itu huruf-hurufnya juga dihilangin Pak. Boleh nggak kayak gitu Pak? Iya, boleh-boleh aja. Boleh aja. Atas dasar apa Pak? Iya. Atas dasar apa Bapak ngomong boleh-boleh aja? Itu pertanyaan. Makanya aku bilang tadi, Anda baca 3 buku, yang lain 2 buku. Pak, aku tanya simpel doang. Atas dasar apa boleh-boleh aja ngurangin ayat di dalam Bible Bapak? Itu Pak pertanyaanku. Silahkan dijawab Pak. Itu di mute Bapak. Jadi tidak masalah di situ, Bro. Atas dasar apa? Boleh itu, Pak. Atas dasar apa? Ya, kan kita tanya parameter tuh, Pak. Dari tadi kita parameter tuh, Pak, yang dibahas. Berarti dia para penyusun kitab suci itu dianggap itu ini nggak usah lah. Kenapa dianggap nggak usah? Itu, Pak. Kan gitu. Iya, kenapa dianggap nggak usah? Iya, karena saya kan bukan penyusun, kita tidak lagi Bapak nggak tahu parameternya. Proses pembuatan penyusunan Alkitab kan. Berarti yang kita Bapak bahas itu parameter kebenaran. Bapak dengerin dulu, Bapak berarti tidak tahu parameternya, tapi Bapak berarti Bapak tidak tahu parameternya, tapi Bapak berpendapat gitu. Parameter kebenaran itu kalau Kristen mengikuti ajaran Yesus. Parameter gitu. Penyusun ngomong itu boleh dihapus, itu nggak tahu Bapak? Itu parameternya kebenaran, Bro. Kalau hanya baca, aduh. Nggak ke situ itu, Bapak. Bro, salah pemikiran Anda. Salah. Pelaku yang melakukan firman yang menjadi parameternya, Bro.
Gimana bisa dilakuin itu firman kalau firmannya sudah dihapus Pak? Gimana Pak caranya Pak? Kalau Seseorang firmannya bisa udah saja dihapus, membaca, hanya mendengar. Tidak harus diperdengarkan semua dari Enggak, gini Pak pengamat, izin saya ya, saya potong dikit, izin saya. Kitabnya Katolik ada 100 ayat. Katolik ini kan lebih dulu daripada Kristen, Protestan, betul? Kitab Katolik di dalam kitab Daniel 3 ada 100 ayat. Nah, yang lebih duluan kan Katolik. Aku udah paham. Protestan kan abad 16. Betul? Nggak masalah. Nggak masalah, betul juga ini. Apa masalahnya? ya udah nggak masalah. Kalau nggak masalah ya udah nggak masalah. Nggak bisa. Ini nggak masalah. Oh, berarti betul pengamat kebenaran. Udah. Orang kan udah bikin analoginya beberapa. Ya udah, nggak usah diperumit. Aku angkat tangan. Bang Faisal, kalau udah nggak ada masalah, aku angkat tangan. Kita serahkan sama Alpi. Abangku begini ya, izin sekali lagi nih. Aku keluarkan dalil nih. Biarin tak. Aku keluarkan dalil nih. Madu, biarin dia. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Betul? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Betul? Betul. Nah, sekarang kita lihat di dalam Ulangan pasal keempat ayat yang kedua. Ulangan pasal keempat ayat yang kedua. Apa kata Tuhan? Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jadi isi di dalam kitab suci yang berisi perintah-perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Betul? Sudah, aku jawab. Sudah. Di dalam kitab suci itu tidak semua perintah, bro. Tidak semua perintah di dalamnya. Kita ambil satu sampel. Menurut Pak Pengamat, ini aku bukan membahas tema ya. Ini kita kasih sampel aja. Menurut Pak Pengamat, apakah jalan menghapus dosa di dalam perjanjian lama hanya digunakan penembusan dosa menggunakan penumpahan darah? Ini udah ganti tema ini. Enggak, kita kasih sampel. Apakah di dalam perjanjian lama cara untuk menghapus dosa hanya dengan menumpahkan darah? Gak tahu aku itu. Apa hanya gitu ya? Apa ada yang lain? Cara menghapus dosa, cara menebus dosa, apakah hanya dengan cara menumpahkan darah? Sekali lagi saya tanyakan. Ya, aku bilang tadi, gak tahu apa hanya menumpahkan darah. Gak tahu. Karena kebanyakan kan penumpahan darah. Kebanyakan penumpahan darah. Mata, tangan ganti tangan, mata ganti mata, gitu kan? Apa hanya kita lihat? Gak tahu. Kita lihat sekarang ya. Yang saya buka ini adalah kitabnya teman-teman Protestan. Kelima kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, masuk Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel 1, Samuel 2, Melikim 1, Melikim 2, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yosi, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Ini adalah kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Apakah teman-teman Protestan memiliki kitab yang disebut sebagai kitab Tobit yang ada di dalam kitabnya orang Katolik? Tentu tidak. Tadi tentang pengampunan dosa, apakah hanya penumpahan darah? Jadi kemana lagi nih arahnya ini? Nah, perhatikan, simak baik-baik. Ini adalah Alkitab Deuterokanonica. Ini adalah Alkitab milik teman-teman Katolik. Mereka di dalam perjanjian lama memiliki kitab yang namanya kitab Tobit. Kitab Tobit pada pasal yang ke-12, kita buka di ayat yang ke-9. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya.
Kalau hanya dengan modal sedekah bisa menghapus setiap dosa, lalu apa fungsinya Yesus menebus dosa manusia? Jadi bukan hanya memberikan sedekah ya. Tidak masalah kan Bang Pengamat? Jadi bukan hanya memberikan sedekah ya. Berarti ada yang bisa sedekah juga boleh. Penumpahan darah juga boleh, penebusan gitu ya. Berarti ya. Makanya itu. Jadi bukan hanya penebusan dosa, itu yang Anda maksudkan? Makanya itu. Jadi bukan hanya penebusan dosa. Kalau dengan hanya bersedekah bisa menghapus setiap dosa, terus kenapa ada doktrin? Nih ya, kalau hanya dengan bersedekah bisa menghapus setiap dosa dan menjadi puas dengan umurnya, lalu kenapa ada doktrin bahwasannya menebus seluruh dosa manusia itu harus dengan menumpahkan anak Maria? Oh begitu berarti ya. Berarti ada penumpahan darah, ada juga dengan bersedekah. Penghapusan dosa itu gitu ya yang Anda mau sampaikan. Sekarang opsional. Oh gitu ternyata. Bersedekah ini ada yang tahu itu. Ya, bersedekah ini ada yang dirugikan nggak di sini? Jadi bersedekah juga bisa mengampuni dosa, gitu kan maksudnya? Iya. Iya, orang juga cara untuk menghapus setiap dosa dengan cara bersedekah, ada nggak yang dirugikan di sini? Kok dirugikan? Untunglah. Oh, kan berarti boleh bersedekah. Ada juga dosa yang karena bersedekah gitu, ada juga karena penumpahan darah. Sekarang ini dari maut. Pada saat menumpahkan darahnya anak Bunda Maria, ada nggak yang dirugikan di sana? Adalah maminya kehilangan anak. Ya tidak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Siapa yang rugi? Jadi ibunya nggak apa-apa. Kan dia hanya itu kan hidup. 9 bulan aku mengandung, aku melahirkannya, aku merawatnya, yang punya. Aku mencari dia di waktu dia kesasar. Aku mencari kayu api. Jadi ibunya nggak masalah, anaknya dibunuh. Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Nggak masalah. Ya Allah, udah selesai.